Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam pembahasan perjalanan setelah kematian. Kita sudah bahas sejak manusia menjelang kematian, dicabut nyawanya, kemudian perjalanan rohnya, kembalinya roh ke jasadnya yang sudah dikebumikan, bagaimana hal-hal yang terkait dengan alam barzakh sudah kita pelajari saat kita membaca kitab Qiyamatus Sughra. Kemudian ketika kita pindah masih dalam pembahasan perjalanan setelah kematian, yaitu di saat manusia sampai ke negeri akhirat. Bagaimana kita dibangkitkan, bagaimana kondisi kita dibangkitkan, bagaimana orang kafir dibangkitkan. Dan ini kita bacakan dari kitab Qiyamatul Kubra, masih ditulis oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Kita sudah sampai pada pembahasan kondisi orang kafir di hari kiamat kelak. Kita sudah singgung bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghinakan orang-orang kafir di hari kiamat dengan menyebutkan 10 poin bagaimana penghinaan tersebut, ya, bagaimana Allah menghinakan orang-orang kafir di hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus, meluluh lantahkan semua perbuatan-perbuatan orang kafir, amalan-amalan kebaikannya tidak bermanfaat sama sekali. Dan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan berbagai macam perumpamaan. Terkadang Allah sebutkan bagaikan fata morgana, terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bagaikan pasir yang ditiup oleh angin yang sangat kencang. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bagaimana pohon yang rindang yang ditiup angin yang sangat dingin sehingga berguguranlah buah-buahan dan dedaunannya, dan dengan perumpamaan yang lainnya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan kepada kita bagaimana pertengkaran yang terjadi di antara sesama orang-orang kafir. Kita sudah sebutkan, kita bacakan ayat-ayatnya, bagaimana pertengkaran antara si penyembah dan yang disembah nanti di hari kiamat. Orang yang menyembah akan menyalah-nyalahkan yang disembah. Yang disembah juga akan menyalahkan orang yang menyembah. Sebagaimana yang sudah kita ceritakan melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu bagaimana pertengkaran yang terjadi di hari kiamat antara si pengikut dengan pemimpin mereka yang telah menyesatkan mereka semasa di dunia. Sengit, pertengkaran sengit luar biasa. Yang ketiga yang telah kita bahas juga yaitu bagaimana pertengkaran rakyat masyarakat yang disesatkan oleh pemimpin mereka. Rakyat akan menyalah-nyalahkan pemimpin mereka yang telah menyesatkan mereka, yang telah membujuk dan mengajak mereka, atau bahkan yang telah memaksa mereka untuk mensekutukan dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya tidak ada seorang pemimpin pun, tidak ada seorang penguasa pun yang mau disalah-salahkan oleh rakyatnya. Tentu mereka juga punya alasan untuk berlepas diri dari perbuatan yang mereka lakukan. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum, kita lihat bagaimana pertengkaran yang keempat. Apa itu? Wa yaqa'ul khisam fi dzalikal yaum bainal kafir wa qarini syaitan. Terjadinya pertengkaran antara orang kafir dan temannya setan. Orang yang kafir akan bertengkar hebat dengan setan nanti di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 23 sampai 29. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Dan berkata malaikat yang menyertai mereka, hadza ma ladayya atid. Inilah catatan amalan yang kami buat. Apa kata Allah? Alqiya fi jahannam kulla kaffarin anid. Allah murka kepada mereka. Apa kata Allah? Campakkan semua orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Manna'il lil khairi mu'tadim murib. Karena mereka sangat enggan untuk berbuat baik, suka melampaui batas, dan selalu ragu-ragu. Kemudian apa lagi yang mereka lakukan? Sampai sebegitu marahnya Allah kepada mereka. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil 'adzabis syadid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, merekalah orang yang telah menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah berani lancang menyembah pada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Maka apa yang Allah katakan? Alqiyahu fil 'adzabis syadid. Campakkan mereka ke dalam azab yang sangat berat, sangat dahsyat. Qala qarinuhu rabbana ma atghaytuh walakin kana fi dhalalin ba'id. Berkata si setan,
Wa qala qarinuhu. Setan berkata, Rabbana ma ataghaitu, ya Allah, bukan aku yang menyesatkan mereka, bukan aku yang membuat mereka sesat. Walakin kana fi dhalalim ba'id, dan memang dasar mereka itu sesat dengan kesesatan yang jauh. Antara setan dengan pengikutnya saling salah menyalahkan. Pengikutnya mengatakan, ya Allah, ini si setan ini yang telah membuat kami sesat, yang telah menggoda kami sehingga kami sesat, sehingga kami mensekutukan Engkau, sehingga kami menyembah selain Tuhan selain Engkau, sehingga kami berbuat syirik. Setan mengatakan, Rabbana ma ataghaitu, ya Allah, bukan aku yang menyesatkan mereka. Walakin kana fi dhalalim ba'id, tapi memang dasar mereka itu orang sesat. Dasar mereka itu sesatnya sangat jauh. Melihat pertengkaran itu, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, Qala la takhtasimu ladai. Kata Allah, udah, enggak usah kalian bertengkar di sini. La takhtasimu ladai. Jangan kalian bertengkar di sini, jangan kalian bertengkar di sini. Wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Kan sudah aku beritakan kepada kalian. Dahulu telah aku beritakan kepada kalian tentang masalah ini, tentang ancaman ini, tentang hari ini kan sudah aku beritakan kepada kalian. Qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Ancaman seperti ini, hari seperti ini, itu sudah aku ceritakan kan sebelumnya. Di saat kalian masih berada di dunia, ini semua telah aku beritahukan kepada kalian. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Allah katakan, ma yubaddalul qawlu ladayya. Tidak bisa lagi ada perubahan, tidak dirubah, tidak ada lagi perubahan. Ini sudah ketetapanku, kata Allah. Dan ingat, wa ma ana bidhallamin lil abid. Aku tidak pernah menzolimi hambaku. Aku tidak pernah menzolimi hambaku. Allah mengatakan bahwasanya apa yang kalian dapati sekarang itu karena akibat tingkah kalian ketika di dunia. Inilah hukumannya. Dahulu telah aku peringatkan kalian dengan aku turunkan Al-Quran, dengan aku utus nabi, para nabi dan rasul, tapi ternyata kalian tidak indahkan, malah kalian dustai, kalian ikuti itu setan-setan, kalian ikuti godaan-godaan setan, salah kalian sendiri. Gak usah kalian bertengkar sekarang, campakkan mereka ke dalam, semuanya ke dalam neraka jahanam. Pertengkaran yang tidak ada hasil sama sekali, tidak ada hasil. Allah katakan, wa ma ana bidhallamin lil abid. Aku tidak pernah menzalimi hambaku. Bala ya Rabbuna. Bala ya Rabbuna. Tentu ya Allah, Engkau tidak pernah menzalimi hambamu, karena Engkau telah melarang dirimu sendiri akan kezaliman. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala firman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman terhadap diriku. Bencana, malapetaka yang terjadi di dunia itu juga bukan karena kezaliman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kezaliman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua terjadi dikarenakan ulah manusia. Kita lihat kerusakan akhlak manusia, kerusakan bumi, kerusakan lautan. Itu semua ulah manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah muncul kerusakan demi kerusakan di bumi, di darat dan di laut. Perhatikan ikhwah, perhatikan. Manusia makhluk darat, tapi kerusakannya sampai ke laut. Luar biasanya manusia kejahatannya.
ketika Allah timpakan kepada mereka azab, ketika Allah timpakan kepada mereka bala petaka, bala bencana, Allah tidak zalim. Apapun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, Allah tidak zalim sampai akhirat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum dan mencampakkan orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam, itu Allah sudah beri peringatan sebelumnya. Maka Allah tekankan, wa ma ana bidzallamin lil abid. Aku tidak menzalimi hambaku. Jadi kalau hari ini kalian masuk neraka jahanam, mendapat beban siksa yang sangat dahsyat, maka sesali diri kalian sendiri. Dan pertengkaran ini juga telah kita bacakan ikhwah di 2 kajian yang lalu ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ibrahim ayat 22. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Setan setelah semua urusan manusia dihukum, tetapkan hukuman, yang surga ke surga, yang neraka ke neraka. Termasuk setan masuk dalam golongan masuk neraka. Apa kata si setan? Karena dia tidak ingin disalah-salahkan. Apa kata setan? Innallaha wa'adakum wa'adal haqq. Allah sudah memberi kalian janji yang benar. Kalau di ayat ini, Qaf ya, kita sebutkan tadi, qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Bukankah telah ancaman ini sudah ada sebelumnya? Setan mengatakan, ya, setan mengatakan, innallaha wa'adakum wa'adal haqq. Allah itu telah memberi kalian janji. Allah Subhanahu wa taala telah memberi ancaman-ancaman kepada kalian. Wa'adal haqq, dan itu benar. Wa wa'adtukum, dan aku telah memberikan kalian janji. Fa akhlaftukum, tapi aku ingkari janjiku. Kemudian wa ma kana liya 'alaikum min sultan. Sungguh aku tidak pernah sekalipun memaksa-maksa kalian untuk mengikutiku, untuk mengikuti godaanku. Wa ma kana liya 'alaikum min sultan. Aku tak pernah paksa kalian untuk mengikutiku. Illa an da'autukum fastajabtum li. Hanya saja aku menggoda, mengajak, membisik. Fastajabtum li. Ternyata kalian ikuti godaanku tersebut. Jadi fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian sesali diriku, sesali diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tak bisa menolong kalian, sama kalian juga tak bisa menolongku. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Dan perhatikan, ingat kata si setan, aku berlepas diri dari pensekutuan yang engkau lakukan terhadap diriku. Kalian menyembahku selain Allah, aku berlepas diri dari itu. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl wa innadh-dhalimina lahum adzabun alim. Sungguh orang-orang zalim disiapkan untuknya azab yang pedih. Itulah yang terjadi di hari akhirat. Pertengkaran antara setan dan pengikut-pengikut setan yang berhasil digoda, dibisik, dirayu oleh setan. Mereka ingin setan disalah-salahkan, tapi ternyata setan lebih pintar dibandingkan mereka. Ujung-ujungnya tidak ada kata lain selain menyesali diri sendiri. Itulah pertengkaran yang keempat. At-takhasum ahlin nar, pertengkaran penduduk neraka. Kemudian para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum, kita lihat yang kelima. Masih bicara pertengkaran antar penduduk neraka. Wa yablughul amr asyadduhu wal mukhasamatu darwataha indama yukhasimul mar'u a'dha'ahu wa darwatuha inda asyaddu wal mukhasamatu darwatuha
indama tukhasimul mar'u a'dha'ah. Dan sampailah puncak pertengkaran ini yang awal sebagaimana yang kita katakan tadi, Allah telah menceritakan bagaimana pertengkaran antara yang menyembah dengan yang disembah. Pertengkaran antara si pengikut dengan yang diikut. Pertengkaran antara masyarakat dengan pemimpin mereka. Pertengkaran antara setan dengan pengikut-pengikut si setan. Hingga sampai puncaknya. Apa itu? Pertengkaran manusia dengan anggota badannya sendiri. Ini puncak pertengkaran. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Fussilat ayat 19 sampai 21. Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar fahum yuza'un. Dan di hari Allah Subhanahu wa ta'ala menggiring para musuh-musuh Allah ke dalam neraka, wahum yuza'un, dan mereka dibagi-bagi, dikelompok-kelompokkan. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga datang pada mereka syahida 'alaihim. Akhirnya bersaksilah, berbicaralah, akhirnya bersaksilah, berbicaralah semua anggota badan mereka. Hatta idza jaa ma idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum. Telinga mereka akan bersaksi atas perbuatan yang mereka lakukan. Wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Kali ini yang bersaksi bukan lagi orang lain, tetapi ternyata yang bersaksi adalah anggota badan mereka sendiri. Mata bersaksi, telinga bersaksi, kulit bersaksi, menceritakan apa yang mereka lakukan semasa di dunia. Makanya ikhwah rahimanallah wa iyyakum, memang kalau kita katakan sayalah, ini tangan-tangan saya, telinga-telinga saya, mata-mata saya. Tapi ketahuilah para pemirsa sekalian, sebenarnya diri kita itu punya Allah. Allah meminjamkan kepada kita pendengaran, Allah meminjamkan kepada kita penglihatan, Allah meminjamkan kepada kita tangan, Allah meminjamkan kepada kita kaki. Oleh karena itu, karena ini semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan minta pertanggungjawaban itu nanti di hari akhirat. Makanya ketika seorang itu meninggal, apa yang kita ucapkan pemirsa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah, kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah, kepada si pemiliknya. Maka tubuh kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya semua akan bersaksi. Allah telah pinjamkan kita tangan. Sebenarnya kalau Allah mau bisa saja tangan diambil oleh Allah. Bisa saja Allah mengambil penglihatan kita, bisa saja Allah mengambil pendengaran kita. Bahkan bisa saja Allah mengambil semuanya. Makanya tangan akan berbicara, mata akan berbicara. Kita sekarang mendapat amanah dari Allah berupa mata. Ini mata kita gunakan kemana? Kita lihatkan kemana? Kita arahkan kemana penglihatan kita ini? Apakah kita arahkan kepada hal-hal yang dicintai oleh Allah, ataukah kepada perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Telinga kita ikhwah, telinga kita ini merupakan benda yang dipinjamkan Allah kepada kita. Makanya dia nanti akan bicara. Allah akan mintakan pertanggungjawaban telinga ini.
Kemana kita telah gunakan telinga ini? Apakah kita gunakan telinga ini untuk mendengar yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah? Ataukah kita gunakan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Akan ditanya, dan dia langsung akan bicara. Mata kita berbicara, telinga kita berbicara. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum bima kanu yaf'alun bima kanu ya'malun. Pendengaran, penglihatan, wa juluduhum, kulit akan bersaksi akan apa yang mereka lakukan. Setelah melihat kulit mereka berbicara, melaporkan kepada Allah akan apa yang mereka lakukan. Ketika telah mereka lihat, saksikan diri bahwasanya mata mereka berbicara, menceritakan apa yang telah mereka lakukan. Ketika mereka melihat langsung bahwasanya, menyaksikan langsung bahwasanya ternyata pendengaran mereka bercerita akan apa yang mereka lakukan. Bahkan tangan mereka akan bicara, kaki mereka akan bicara, menceritakan semua akan apa yang pernah mereka lakukan di dunia. Apa kata si orang kafir tersebut? Apa kata mereka? Wa qalu li juludihim. Mereka berkata kepada kulit mereka, lima syahidtum alaina. Loh, kalian kenapa kok mensaksikan, menjadi saksi untuk memberatkan kami? Kenapa kalian bersaksi untuk memberatkan kami? Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Mereka berkata, sungguh Allah telah membuat kami bisa bicara sebagaimana Allah Maha berkuasa membuat bicara segala sesuatu. Wa huwa khalaqakum awwala marrah. Dan ingat, kata mereka, ingat ya, bahwasanya mereka Allah yang telah menciptakan kalian pertama kali. Wa ilaihi turja'un. Dan ingat, kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan di sini, ingat di akhirat nanti. Ingat di akhirat nanti. Kalian, anggota badan kalian akan bersaksi atas tingkah laku kalian. Semua anggota badan kita akan bersaksi atas apa yang kita lakukan semasa di dunia. Apabila kita melakukan yang kebaikan, maka mereka akan memberikan persaksian yang baik. Kalau kita gunakan untuk keburukan, maka mereka akan bersaksi dengan persaksian yang buruk. Persis sebagaimana yang kita lakukan. Makanya Allah katakan, wa khalaqakum awwala marrah. Ingat, kalau kalian mendustai ini semua, wa khalaqakum awwala marrah. Allah yang telah menciptakan kalian pertama sekali. Tidak susah untuk menciptakan yang kedua, membangkitkan yang kedua, nggak susah. Wa ilaihi turja'un, kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fusilat ayat 19 sampai 21. Wa hadha yakunu minal kuffar indama yu'ayinuna al-'adzab asy-syadid alladzi a'addahu Allah lahum. Hal ini terjadi di saat orang-orang kafir sudah melihat langsung bagaimana azab yang dahsyat yang Allah siapkan untuk mereka. Fayalja'una ila takdzib wal inkar. Lantas si kafir-kafir ini mengatakan, oh kami nggak ada melakukan keburukan-keburukan itu. Ya. Kami nggak ada melakukan kemungkaran-kemungkaran tersebut. Mereka mengingkari perbuatan yang mereka lakukan semasa di dunia. Itu setelah mereka lihat bagaimana dahsyatnya azab yang luar biasa. Setelah mereka melihat langsung bagaimana azab yang sangat luar biasa. Mereka tidak mengakui akan perbuatan kufur, perbuatan maksiat, perbuatan syirik yang mereka lakukan semasa di dunia. Wa yaz'amuna annahum kanu sholihin. Dan mereka mengatakan, dulu kami adalah orang-orang soleh. La haula wala quwata illa billah. Tidak di dunia mereka pembohong, di akhirat juga mereka berani berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadapan zat yang alimum bidzatis sudur, di hadapan zat yang alim, maha mengetahui, di hadapan zat yang basir, maha melihat, di hadapan zat yang sami, maha mendengar, masih berani mereka bohong. La ilaha illallah.
tingkah mereka di dunia terbawa sampai akhirat. Wa yakdzibuna bi syahadatil malaikati wal mursalin was salihin alladzina syahaduna alaihim. Mereka menampik semua persaksian malaikat, menampik persaksian para rasul, menampik persaksian orang-orang soleh yang memberikan persaksian kepada mereka. Jadi ketika para malaikat mengatakan, ya Allah mereka ini begini-begini, enggak, kami enggak seperti itu. Para rasul mengatakan begini, enggak, kami enggak seperti itu. Intinya mereka mengatakan kami orang-orang soleh, kami orang-orang taat, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa inda dzalika yakhtimullahu ala afwahihim. Di saat itulah Allah bungkam mulut mereka. Kelulisan mereka tak sepatah kata pun lagi yang keluar dari mulut mereka. Allah bungkam mulut mereka. Kemudian wa tantiqu aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Mulailah yang bicara itu tangan mereka. Mulailah yang berbicara adalah kaki mereka, memberikan saksi atas apa yang mereka lakukan. Fa inda dzalika yaqulun la'adhim. Setelah anggota badan ini memberikan persaksian yang sebenarnya bagaimana? Lantas Allah beri lagi mereka, Allah hilangkan pembungkaman tersebut. Apa kata mereka? Yaquluna li'adhaihim. Mereka berkata kepada anggota badan mereka, bu'dan lakum, bu'dan lakinna wa suhqan an kunna kuntu ujadil. Apa kata mereka? Kenapa kalian memberikan saksi seperti ini? Bukankah kami menampik itu semua, tidak mengaku itu semua demi agar kita itu nggak diazab, supaya kalian wahai kulit tak diazab, supaya kalian wahai telinga mata tak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kok malah kalian sendiri yang bersaksi memberatkan kita. Nanti kalau kita masuk azab, kalian dibakar, mata dibakar, telinga dibakar, kulit dibakar, tangan dibakar, kaki dibakar. Makanya kami menampik itu semua. Kok sekarang malah kalian yang bersaksi memberatkan? Begitulah luar biasanya pertengkaran, ikhwah. Bertengkar dengan anggota badan sendiri. Akhrajal Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Mardawayh wal Baihaqi. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Mardawayh dan Imam Baihaqi. An Abi Sa'id dari Abi Sa'id wa Abi Hurairah, dari Abi Hurairah juga radhiyallahu anhuma. Qala, mereka berdua berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yalqal abdu rabbah, seorang hamba nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulullah, Allah berkata, alam ukrimuka wa asudaka wa uzawwijuka, bukankah aku telah memuliakan kamu, telah menjadikan kamu sebagai pemimpin, dan telah aku berikan kamu pasangan, wa askhuru laka wa usakhiru lakal khayla wal ibil, dan telah aku berikan kepadamu kuda-kuda dan unta-unta yang jinak. Kemudian wa adzaruka taraksu wa tarabbu', dan aku jadikan kalian seorang pemimpin yang ditaati. Fayaqul, si hamba ini mengatakan, bala iya Rabb, benar ya Allah, itu telah engkau lakukan, benar apa yang kamu katakan, kata si hamba kepada Allah. Jadi ketika Allah katakan, hei fulan, bukankah aku telah memuliakan engkau, aku telah menjadikan kamu seorang pemimpin, aku telah nikahkan engkau dengan pasanganmu, aku telah berikan kamu kendaraan, kemudian engkau punya pengikut juga mentaatimu, kan itu semua telah kuberikan kepadamu. Si hamba mengatakan, bala iya benar ya Allah. Fayaqul, lantas Allah kembali bertanya, afadhananta annaka mulaqi,
apakah dahulu engkau meyakini akan bertemu denganku saat ini, seperti yang saat ini? Fayaqul la. Kata si hamba ini, enggak ya Allah, aku enggak meyakini itu. Fayuqalu inni ansaka kama nasitani. Kalau begitu hari ini aku melupakan engkau sebagaimana engkau telah melupakan aku semasa di dunia. Allah enggak peduli lagi dengan hamba ini. Campakkan dalam neraka jahanam. Tidak ada lagi negosiasi. Campakkan Allah dalam neraka jahanam. Summa yalqa tsaniyah. Kemudian bertemu dengan Allah si hamba yang kedua. Fayaqulahu mithla dzalik. Kemudian dialognya juga sama dengan sebelumnya. Summa yalqa tsalits. Allah bertemu dengan hamba yang ketiga. Fayaqulahu mithla dzalik. Kemudian dialognya juga sama seperti itu. Fayaqulu. Yang ketiga, ketika Allah bertanya seperti pertanyaan yang pertama dan kedua, si hamba ini mengatakan, amantu bika wa bi kitabika wa bi rasulik. Ya Allah, sungguh aku telah beriman kepadamu, telah beriman kepada engkau, pada malaikat, pada kitab-kitabmu dan kepada rasul-rasulmu. Ini pernyataan dia. Ya, ini pernyataan dia. Kalau yang tadi kan ya yang pertama dan kedua mereka sudah mengakui, enggak ya Allah, kami tidak meyakini itu. Udah, aku lupakan kalian pada hari ini. Aku enggak peduli lagi dengan kalian. Silakan kalian masuk dalam neraka jahanam. Yang ketiga ini ngakunya baik. Yang ketiga ini ngakunya, ya Allah, aku beriman kepadamu, aku beriman kepada kitab-kitabmu, dan aku beriman kepada rasul-rasulmu. Wa shallaitu wa sumtu wa tasaddaqtu. Aku juga salat, aku juga puasa, aku juga bersedekah. Wa yusni bi khairin mastata'tu, dan aku berupaya untuk berbuat baik semampuku. Fayaqul, lantas Allah berkata lagi, ala nab'atsu syahiduna 'alaika, ala nab'atsu syahidana 'alaika, maukah engkau kami datangkan saksi dari kami atas perbuatan kalian? Fayufakkiru fi nafsihi manil ladzi yashhadu alayya. Lantas hamba yang ketiga ini berpikir, siapa ya kira-kira yang akan menjadi saksi ini? Fayukhtam ala fihi. Maka akhirnya Allah bungkam mulutnya, gak bisa lagi ngomong setelah itu. Maka fayuqalu li fakhidhi antaqi. Allah katakan kepada pahanya, hei paha, silakan bicara. Kemudian fatantiqu fakhidhuhu, maka pahanya pun berbicara. La ilaha illallah, berbicara pahanya pada saat itu. Wa fammuhu wa 'idhamuhu bi'amalihi ma kana. Akhirnya bicaralah fammuhu, mulutnya bicara, tulangnya bicara akan apa yang pernah mereka lakukan semasa di dunia. Wa dzalika liya'dhar min nafsihi, yang demikian itu untuk memutuskan alasan-alasan. Jangan ada lagi alasan-alasan, jangan ada lagi kebohongan. Karena apa? Anggota badan sudah langsung berbicara, memberikan persaksian atas apa yang dilakukan. Wa dzalikal munafik. Inilah orang munafik. Dia katakan dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab. Dia berkata dia sudah sholat, dia sudah bayar zakat, dia sudah puasa, dia bersedekah. Itu pengakuannya. Ternyata setelah Allah bungkam mulutnya nggak bisa bicara dan Allah suruh anggota badannya berbicara, ternyata tidak sama sekali. Inilah kata Rasulullah orang munafik. Wa dzalika alladzi yaskhatu alaihi. Inilah yang Allah benci. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Pertengkaran, persaksian kita dengan anggota badan kita. Wala haula wala quwata illa billah. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian kita lihat lagi. Ya. Wa inna hadzal hiwar alladhi yajri bainal 'abdi wa jawarihihi mawdi'un 'ajibun wastighrabun. Sungguh perdebatan antara seorang hamba dengan anggota badannya ini satu hal yang sangat luar biasa.
Kejadiannya sangat luar biasa. Wa qad adhaka hadzal mauqif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kejadian ini membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Wa fil hadits alladhi yarwihi Muslim an Anas bin Malik, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, qala, dia berkata, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadhahik. Ketika kami berada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau tertawa. Faqala hal tadruna mimma adhaku, tahu enggak kalian mengapa aku tertawa? Tanya Rasulullah kepada para sahabat. Qulna Allah wa Rasulullah alam, kami katakan enggak tahu ya Rasulullah. Qala min mukhadabatil abdi rabbah, aku tertawa dikarenakan bagaimana seorang hamba berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ya Rabb alam tajurni minadh-dhulmi. Si hamba mengatakan, ya Allah, bukankah engkau yang telah menyelamatkan aku dari perbuatan zalim? Fayaqulu bala. Si hamba mengatakan, Allah mengatakan, iya benar, aku yang telah menyelamatkan kamu dari perbuatan zalim. Fayaqulu innila ujizu ala nafsi illa syahidan minni. Dan si hamba mengatakan, aku tidak ingin ada yang bersaksi kecuali dari diriku sendiri. Kata si hamba. Fayaqul, Allah mengatakan, kafa binafsikal yauma 'alaika syahida. Udah, kalau begitu hari ini akan aku ambil persaksian dari dirimu sendiri. Wabil kiramil katibin, dari juga persaksian dari malaikat kiraman katibin yang menulis catatan amalan, syuhudan. Summa yakhtimu ala fih, lantas Allah membungkam mulutnya. Fayuqalu li arkanihi, lantas Allah berkata kepada anggota badannya, intiqi, berbicaralah kalian. Qala fatantiqu bi'amalihi, maka anggota badannya pun berbicara, menceritakan apa yang pernah dia lakukan semasa di dunia. Summa takhalla bainahu wa bainal kalam. Setelah itu Allah pun mengembalikan dia bisa bicara. Setelah tadi digubungkan mulutnya agar dia tidak bisa membantah apa yang dikatakan oleh anggota badannya, setelah selesai Allah kembalikan dia bisa bicara. Apa katanya? Bu'dan lakunna suhkan wa ankunna kuntu unadil. Loh, kenapa kalian malah memberatkanku? Sebenarnya aku memberikan pernyataan itu agar kita itu bebas dari azab, agar kalian wahai kulit tidak dibakar, kalian wahai telinga tidak dituangkan minyak panas, agar kamu wahai mata tidak disiksa dengan azab yang pedih. Kok malah kalian yang bersaksi memberatkan? Bertengkar manusia dengan anggota badannya sendiri. Yang terakhir ikhwah, yukhasimul badanu fi yaumil qiyamati ruha. Jasad tengkar dengan ruh. La haula wala quwata illa billah. Jasad tengkar dengan ruh. Sebagaimana yang kita ketahui, kita ini terdiri dari dua unsur, jasad dan ruh. Ternyata di hari kiamat Allah pertemukan antara jasad dan ruh, dan ini bertengkar. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, wa qad rawa Ibnu Mandah fi kitabih Ruh. Ibnu Mandah meriwayatkan dari kitab ruhnya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata yahtasimun nasu yaumal qiyamati hatta takhtasimar ruhu ma'a jasadih. Sungguh nanti di hari kiamat manusia akan bertengkar sampai ruh pun bertengkar dengan jasadnya. Fataqulu ruh lil jasad anta fa'alta. Ruh berkata kepada si jasad, loh kan ente yang buat maksiat kan kamu, yang berzina kamu, yang mencuri kamu, minum khamar kamu kan, bukan aku. Kata si ruh. Si jasad dipojokkan seperti itu enggak mau kalah. Wa yaqulu liruh, wa yaqulu jasad liruh. Si jasad berkata kepada si ruh, anta amarta, anti amarti. Loh, kan ente yang nyuruh aku. Wa anta sawalta, wa anta sawalta. Kan kamu yang menggoda-godaku, kan kamu yang menyuruhku. Artinya memang aku yang meminum khamar, memang aku yang berzina, memang aku yang mencuri. Tapi kan kamu yang suruh. Pertengkaran dahsyat ikhwah, saling salah menyalahkan. Fayab'atsullahu malakan yufassilu bainahuma, hingga akhirnya Allah utus malaikat untuk menyelesaikan permasalahan mereka berdua, permasalahan antara ruh dan jasad.
Fayaqulu lahuma, lantas malaikat berkata kepada mereka berdua, inna mathalakuma kamathali rajulin muq'id wa basir. Permisalan kalian berdua wahai roh dan jasad itu permisalan bagaikan seorang yang lumpuh, ya, seorang yang lumpuh tapi dia bisa melihat, wal akhar dorirun, dan yang satu lagi buta. Jadi permisalan antara jasad dengan ruh adalah sama seperti ibarat satu lumpuh tapi bisa melihat, satu bisa berjalan tapi dia buta. Saya ulangi, satu lumpuh tapi dia tak bisa, dia lumpuh tapi dia bisa melihat, yang satu yang satu tidak lumpuh, dia bisa berjalan tapi dia buta. Dakhala bustanan, dua orang ini masuk ke suatu kebun. Ingat, satu lumpuh tapi melek bisa melihat, yang satu tak lumpuh tapi buta. Masuk ke suatu kebun. Faqala al-muq'id lil dorir, berkata si lumpuh kepada si buta, inni araha huna thamaron. Kata si lumpuh karena dia bisa melihat, aku melihat ada buah loh. Kepada si buta dia katakan itu. Kemudian walakin la asilu ilaiha, tapi aku nggak bisa memetiknya. Kata si lumpuh, karena kan dia lumpuh, nggak bisa bicara, nggak bisa bergerak, tapi dia lihat di mana. Si buta dia bisa bergerak, tapi dia nggak tahu di mana buahnya. Kemudian apa kata si faqalahu dorir, berkata si buta kepada si lumpuh, irkabni fatunawiluha. Kalau begitu mari aku gendong engkau dan engkau yang ngambil di mana buahnya. Nah, mari aku gendong kamu dan engkau yang mengambil di mana buahnya. Jadi tinggal bilang kiri, kanan, depan begitu. Karena kami yang melihat. Kemudian faraqibahu fanawalahu. Maka si lumpuh pun digendong oleh si buta dan akhirnya si lumpuh yang mengambil buahan tersebut, mencuri buah tersebut. Kemudian malaikat mengatakan, fa ayyuhuma al-mu'tadi. Kata malaikat, siapa yang salah di antara dua ini? Si lumpuhkah ataukah si buta? Siapa yang salah dalam peristiwa pencurian buah ini? Si lumpuh atau si buta? Fayaqulani kilahuma. Si lumpuh, jasad dan ruh menjawab, ya dua-dua salah. Ya, karena kerjasama antara si lumpuh dan si buta. Kalau dia tidak kerjasama, tidak akan mungkin terjadi pencurian. Kalau begitu dua-duanya salah. Kata jasad dan ruh, sepakat mereka. Padahal sebelumnya mereka bertengkar. Fayaqulu lahumal malak, lantas berkata kepada mereka malaikat, yaitu fa innakuma qad hakamtuma ala anfusikuma. Kalau begitu kalian sudah menetapkan dah menyelesaikan permasalahan kalian, yakni annal jasad ruh kal mutiyah wa huwa raqibuhu. Bahwasanya antara jasad dan roh itu bagaikan kendaraan dengan si pengendaranya. Tanpa kendaraan si pengendara tidak bisa bergerak. Tanpa pengendara si kendaraan pun tidak bisa bergerak. Jadi akhirnya apa? Ditetapkan dua-dua salah. Ya, dua-dua salah. Karena jasad saja tanpa roh tidak akan terjadi kemaksiatan. Roh saja tanpa jasad gak akan terjadi kejahatan. Karena ada roh dan jasad lah maka muncul yang namanya kejahatan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Yang terakhir. Pertengkaran yang terakhir. Wa fi dzalikal mauqif yamkutuna anfusahum. Pada saat itulah maka orang-orang kafir akan membenci diri mereka sendiri. Membenci mereka sendiri. Gimana? Yang disalah-salahkan mereka semua berlepas diri. Jasad mereka, anggota badan mereka sudah memberatkan hukuman untuk mereka. Akhirnya apa? Tidak ada kata lain selain membenci diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Mu'min ayat 10. Innal ladzina kafaru yunadawna lamaqatullahi akbaru mim maqatikum anfusakum itu da'auna ilal imani fatakfurun.
Sesungguhnya orang-orang kafir nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, sungguh kebencian, kemurkaan Allah kepada diri kalian itu lebih besar ketimbang kebencian kalian terhadap diri kalian. Karena kalian dulu dipanggil untuk menyembah Allah, dipanggil untuk beriman kepada Allah. Fatakfurun, ternyata kalian ingkar, tidak mau taat. Ayat ini menunjukkan pada orang kafir pada waktu sangat membenci diri mereka sendiri. Tapi Allah katakan, aku itu lebih benci kepada diri kalian ketimbang kalian sendiri yang benci kepada diri kalian sendiri. Dulu aku panggil kalian agar kalian beriman kepadaku, tapi kalian tak indahkan, kalian kufur. Kata Allah Subhanahu wa taala, semakin menjadi-jadilah kebencian mereka terhadap diri mereka. Kama yamkutuna kullal ladzina kanu lahum ansaran wa khallanan fid dunya, sebagaimana mereka sangat membenci para pendukung-pendukung dan teman-teman dekat mereka semasa di dunia. Wa yad'una alaihi yatlubuna lahum mazid min al'adzab, kemudian mereka berdoa yang buruk untuk orang-orang yang telah mereka anggap telah menyesatkan mereka. Dan mereka minta kepada Allah supaya orang-orang yang mereka anggap telah menyesatkan mereka, supaya mereka itu diazab dengan azab yang berlipat ganda. Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab, surah Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Yauma tuqallabu wujuhum finnar, pada hari wajah orang kafir dibulak-balikkan dalam api neraka. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Ya, mereka katakan sambil sangat menyesal terhadap diri mereka sendiri, ya Allah, seandainya dahulu kami mentaati Allah dan mentaati Rasul. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabil. Ya Allah, sungguh kami dahulu telah mentaati pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesaran kami dan pembesar-pembesar kami, fa'adalluna as-sabil, dan ternyata mereka yang telah menyesatkan kami. Rabbana atihim dhi'faini minal adab. Ya Allah, timpakan pada mereka azab 2 kali lipat lebih besar, lebih berat, lebih dahsyat. Wala anhum la'nan kabira, dan laknatlah mereka dengan laknat yang sangat besar. Doa mereka. Lisyiddati hanqihim ala man adallahum, dikarenakan sangat jengkelnya, sangat marahnya mereka terhadap orang-orang yang telah menyesatkan mereka. Yas'alunallah ayyuriyahum, bahkan mereka minta kepada Allah agar mereka dipertemukan dengan orang-orang yang telah menyesatkan mereka. Yas'alunallah ayyuriyahum alladzina adalluhum wa liyadussuhum biaqdamihim, bahkan mereka minta agar dipertemukan dengan orang-orang yang telah menyesatkan mereka. Mau ngapain ini permintaan ini? Mereka ingin rasanya ingin memijak-mijak mereka yang telah menyesatkan mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 29, wa qala alladziina kafaru, berkata orang-orang kafir, Rabbana arinal ladzi adallana minal jinni wal ins. Ya Allah, pertemukan kami dengan orang-orang yang telah menyesatkan kami, baik dia jin maupun manusia. Untuk apa ikhwah? Untuk apa mereka minta dipertemukan? Naj'alhuma tahta aqdamina, biar hari ini kami pijak-pijak mereka. Liyakuna minal asfalin, agar mereka menjadi orang yang hina dan rendah. Permintaan. Wa indama yadkhuluna an-nar tartafi'u aswatuhum billa'ni ba'dhum ba'dha. Ketika mereka dimasukkan semua ke dalam api neraka, dicampakkan semua ke dalam neraka jahanam, naudzubillah, maka saat itu terdengarlah suara ribut, yang satu melaknat yang lain, kalian terlaknat, kalian yang telah menyesatkan kami, ya Allah. Wah, rame pada saat itu, suara berteriak-teriakan, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Allah menyebutkan dalam surah Al-A'raf di mana mereka saling melaknat pada saat itu, padahal mereka sudah masuk neraka semua. Allah campakkan mereka semua ke dalam api neraka. Pada saat itu ikhwah, Allah menceritakan kembali kepada kita dalam surah Al-A'raf ayat 37. Kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha. Setiap kali rombongan masuk ke dalam neraka jahanam,
dicampakkan mereka ke dalam neraka jahanam, mereka melaknat rombongan yang sebelumnya. Apa kata mereka? Hatta idza daraku fiha jami'an. Ketika mereka serombongan, tadi kan kita sebutkan fahum yuzaun, mereka itu dikelompok-kelompokkan. Satu kelompok masuk neraka jahanam, kelompok lagi berikutnya masuk neraka jahanam, kelompok berikutnya masuk neraka jahanam. Demikian. Kullama hatta idza daraku fiha jami'an. Ketika mereka bertemu dalam neraka jahanam semua, bertemu karena berkumpul di dalamnya. Yang tadinya Allah kelompok-kelompokkan, semua dicampakkan ke dalam neraka jahanam dan mereka bertemu dalam neraka jahanam. Lantas qalat ukhrahum liulahum. Berkata orang yang masuk neraka belakangan kepada orang yang sudah lebih dahulu masuk neraka. Berkata rombongan yang masuk neraka belakangan kepada orang yang pada rombongan yang sudah lebih dahulu masuk neraka. Apa kata mereka? Rombongan yang belakangan datang, Rabbana haula'i adalluna. Ya Allah, ini mereka ini yang telah menyesatkan kami ya Allah. Ya Allah, mereka ini yang telah membuat kami sesat ya Allah. Mereka ya Allah. Fa'atihim dhi'fan, fa'atihim adzaban dhi'fan minan nar. Timpahkan kepada mereka azab yang berlipat-lipat. Itulah doa mereka. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itulah kondisi orang-orang kafir di hari akhirat kelak. Pertengkaran demi pertengkaran. Ya, pertengkaran demi pertengkaran. Jadi kalau kita simpulkan ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, pertengkaran yang terjadi itu sampai 7 jenis. Yang pertama, pertengkaran antara hamba penyembah dengan yang disembah. Pertengkaran antara yang mengikut dengan yang diikut. Yang ketiga, pertengkaran rakyat dengan pemimpin mereka, penguasa mereka yang telah menyesatkan mereka. Yang keempat, yaitu pertengkaran antara orang kafir dengan setan. Yang kelima, pertengkaran manusia dengan anggota badan sendiri, dengan anggota badannya sendiri. Yang keenam, pertengkaran antara jasad dengan ruh. Dan terakhir ikhwah, bagaimana jengkelnya orang-orang kafir, marahnya orang-orang kafir terhadap diri mereka sendiri. Sekaligus Allah menyebutkan kepada kita bagaimana generasi belakangan, generasi muda melaknat generasi tua, karena mereka anggap generasi tua inilah yang telah menyesatkan mereka. Makanya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, dalam beragama kita jangan taklid, ya. Kita jangan ikut-ikutan terhadap orang tua kita. Ikutilah mereka sebatas dalil yang mereka miliki. Karena banyak orang-orang jatuh kepada kekufuran mereka karena mengikuti orang-orang tua mereka. Di hari kiamat akan Allah kumpulkan semua. Dan doa-doa seperti ini, ya Allah pertemukan kami akan pijak-pijak mereka agar mereka menjadi orang yang rendah. Doa mereka, ya Allah timpakan kepada mereka adab yang berlipat ganda. Doa ini doa yang tidak ada guna sama sekali. Karena Allah sudah menetapkan adab bagi mereka masing-masing. Doa permintaan terhadap Allah yang seperti itu tidak akan diindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa seperti itu atau tak berdoa seperti itu tidak akan merubah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian, rahimani Allah wa iyyakum, itulah kondisi orang kafir di hari kiamat kelak. Bagaimana
dahsyatnya, bagaimana menyeramkannya, bagaimana mengerikannya kondisi orang-orang kafir nanti di hari akhirat. Tentunya tujuan kita membacakan ini agar kita bisa membuat persiapan untuk menghadapi perjalanan setelah kematian, yang merupakan perjalanan yang jauh lebih dahsyat daripada perjalanan kita semasa di dunia. Perjalanan yang jauh lebih panjang, jauh lebih lama ketimbang perjalanan kehidupan kita semasa di dunia. Rasulullah mengatakan a'maru ummati, umur umatku ma baina sittin wa sab'in, hanya antara 60-70. Tapi hari akhirat ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, perjalanan yang sangat panjang, yang perbandingannya sama dengan khamsina alfasana, sama sebanding dengan 50.000 tahun. Satu hari di sana sama dengan 50.000 tahun di dunia. Apakah kita akan korbankan perjalanan panjang yang sedemikian lama? Apakah kita korbankan akhirat kita hanya untuk dunia yang fana, yang hanya beberapa saat saja? Tentu tidak ada seorang yang cerdas pun yang akan bersikap seperti itu. Namun tentunya ikhwah, itu sangat erat sekali hubungannya dengan usaha kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tunjukkan kami jalan menuju surgamu ya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Demikian para ikhwah, para pemirsa sekalian, lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Karena waktu kita sudah habis, udah sampai pada ambang batas. Ya, insyaallah mengenai tanya jawab kita pending dulu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi jema'in. Wa akhir da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.